29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. Para sahabat sehat, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin melanjutkan bincang-bincang kita. Pada beberapa saat yang lalu, saya sudah pernah menjelaskan mengenai 1000 hari pertama kehidupan, di mana janin dikandung ibunya selama 9 bulan 10 hari itu, kemudian lahir sampai dengan dia berusia 2 tahun, kalau di total itu jumlahnya adalah 1000 hari. Mengapa dikatakan 1000 hari pertama kehidupan itu sangat penting? Karena memang pertumbuhan syaraf-syaraf otak, kecerdasan intelektual, ataupun aspek mental, spiritual, semuanya itu sudah dimulai sejak dari dalam kandungan ibunya. Sehingga untuk mencapai generasi emas, untuk mencegah stunting, tidak bisa hanya saat bayi itu sudah ada di luar kandungan. Tapi sejak sebelum terjadinya pembuahan, persiapan kehamilan, sampai dengan kehamilan, sampai dengan kelahiran, itu semua sangatlah penting. Para sahabat sehat, akhir-akhir ini sudah mulai marak lagi digaungkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengenai pentingnya 8.000 hari pertama kehidupan. Jadi tidak hanya 1000 HPK, tapi 8.000. Nah, mungkin di antara para sahabat sehat bertanya, apalagi nih perlunya? Kok begitu lama? Tidak cukup hanya 1000 hari, tapi juga 8.000. Para sahabat sehat, seperti tadi saya jelaskan bahwa 1000 hari pertama kehidupan itu hanya sampai dengan usia 2 tahun. Memang di sini sangat penting untuk asupan gizi seimbang, mencegah stunting, supaya kecerdasan, intelijensi dan sebagainya itu betul-betul bagus. Itu sudah lama kita tahu dan ibu hamil pun sudah begitu care atau peduli terhadap kehamilannya, makan yang bergizi, minum vitamin yang mengandung DHA dan sebagainya. Tapi tidak kalah pentingnya setelah bayi itu berusia 2 tahun. Kita tahu bahwa 2-5 tahun masa pertumbuhan, masa konsolidasi balita itu sangat penting. Jadi setelah bayi itu bisa berjalan, bisa berbicara, 2 tahun kan sudah mulai ya, sudah bisa lari-lari, sudah bisa komunikasi dengan baik. Disitulah pentingnya peranan gizi tetap, juga peranan pola asuh. Jadi kalau ASI eksklusif dikatakan 6 bulan pertama, sebenarnya tidak cukup hanya 6 bulan. Setelah itu, setelah didampingi oleh MPASI, makanan pendamping ASI tetap perlu, sampai dengan dia berusia 5 tahun, masa balita. Nah, kalau sudah memasuki usia 5 tahun, tentunya sudah mulai sekolah kan ya, TK, TKA mungkin seperti itu. 5-9 tahun ini penting banget, di mana anak mulai belajar menulis, mulai belajar berhitung, mungkin mulai belajar bersosialisasi dengan teman-teman sekelasnya, dengan gurunya, dan juga mulai diajari bagaimana cara disiplin diri. Tidak hanya masalah diberi PR mengerjakan, tapi hal-hal sederhana, katakanlah berpakaian yang rapi, kebersihan diri, mandi pagi, kemudian makan, jadi sebelum berangkat sekolah sarapan seperti itu, kemudian di sekolah juga ada tata cara atau istilahnya pelajaran budi pekerti, bagaimana menghormati orang yang lebih tua, bagaimana mengucapkan 3 kata istimewa yaitu permisi, maaf, terima kasih. Jadi 3 hal ini sangat penting diajarkan pada saat usia-usia 5-9 tahun tadi. Yaitu di sini di mana memang persiapan nantinya kalau dia memasuki usia remaja. Nah, setelah 5 tahun, 5-9 tahun tadi sudah dikatakan penting ya persiapan. Setelah 10 tahun ini dibagi lagi 10-14 tahun. Disinilah seorang memasuki pra-remaja, memasuki usia pubertas. Ya,
Pada remaja putri ditandai dengan datangnya menarche atau haid yang pertama, itu biasanya pada usia 10-14 tahun ini. Nah, pada remaja putra pun juga bisa ditandai dengan adanya akil balik, yaitu mungkin perubahan pita suara, kemudian mimpi basah, dan pada fase-fase inilah pendampingan orang tua juga harus tetap melekat, ya, tidak hanya berpasrah pada guru saja. Sebagai orang tua kita harus mendampingi, karena pada fase ini fase mencari tahu, di mana mereka sudah mulai meninggalkan masa kanak-kanak memasuki usia remaja. Pada fase ini pun penting asupan gizi yang bagus, seimbang untuk menghasilkan tumbuh kembang yang baik, pertambahan tinggi badan, berat badan juga yang bagus, tidak terjadi obesitas tapi juga tidak terlalu kurus, tinggi, bagus, ideal, itu tentunya menjadi idaman setiap remaja. Nah, kemudian setelah memasuki usia 15-19 tahun, disinilah yang saya katakan setelah memasuki usia pubertas, pentingnya konsolidasi remaja. Jadi di sini terjadi restrukturisasi otak, di mana seorang remaja menemukan jati dirinya, dia mempunyai figur orang tua yang baik, suasana rumah tangga yang hangat, kasih sayang yang cukup dari orang tua dan saudara-saudaranya. Ini merupakan modal awal bila seorang remaja akan memasuki usia dewasa. Nah, di sini juga terjadi banyak bahaya kalau terjadi pola asuh yang kurang baik, atau bahkan remaja ini berusaha mencari tahu sendiri, baik mengenai masalah pergaulan, masalah seks, dan sebagainya. Para sahabat sehat, sedih sekali beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan seorang pasien, seorang gadis masih umur 14 tahun, SMP kelas 2 naik ke kelas 3, ya. Jadi 14 tahun, datang dalam kondisi sudah hamil 7 bulan. Pasangannya, teman sekelasnya, berusia 15 tahun. Bisa dibayangkan 14-15 tahun sudah harus menanggung beban, tidak hanya hamil, melahirkan, putus sekolah, dan masih banyak dampak sosial lainnya. Ternyata setelah saya telah lebih jauh, orang tua daripada si gadis ini, mohon maaf, bekerja ke luar negeri sebagai TKW, dan anak ini ikut dengan neneknya. Neneknya setiap hari pergi ke ladang dan tahunya pokoknya anak ini sekolah. Tidak tahu mengenai pergaulan, mengenai usia pubertas, apa saja yang dibutuhkan, dan pengaruh media sosial yang kurang baik juga berdampak. Jadi pada waktu saya bertanya, baik si gadis ini maupun yang laki-laki, mereka memang senang atau sering menonton film-film yang mohon maaf ya, film porno seperti itu, sehingga mereka tidak tahu bahayanya. Dan karena mereka memang sudah akil balik, sudah menstruasi, yang laki-laki juga sudah akil balik, sehingga terjadilah pembuahan dan terjadi kehamilan. Dampaknya panjang, unwanted pregnancy pada usia remaja, sangat menyedihkan. Nah, ini terjadi pada saat itu tadi, konsolidasi remaja yang kurang tepat, 15-19 tahun. Oleh sebab itu, saat ini Kementerian Agama pun menetapkan usia batas untuk seorang remaja putri boleh memasuki jenjang pernikahan usia 21. Jadi ini 8.000 hari pertama kehidupan sampai dengan usia 15-19 ya, maksud saya ya, jadi dari sejak dia dikandung sampai dengan lahir, balita, remaja, ini sangat penting. Tidak hanya masalah gizi, tapi benar-benar pola asuh, pendampingan yang baik, sehingga bisa menghasilkan generasi unggul, generasi emas yang didambakan setiap kita. Para sahabat sehat, kalau Kementerian Kesehatan saja begitu peduli untuk 1.000 hari pertama kehidupan, 8.000 hari pertama kehidupan, tentunya kita sebagai orang tua yang saat ini masih mempunyai anak berusia di rentang waktu sampai dengan 19 tahun, investasikan waktu Anda sebaik mungkin untuk tumbuh kembang buah hati tercinta.
Jadi kalau dikatakan bekerja apa nggak penting, cari uang apa nggak penting? Penting, karena untuk biaya pendidikan, untuk kehidupan memerlukan itu. Tapi uang bukan segalanya. Investasi masa depan yang paling istimewa dan tidak bisa tergantikan dengan uang adalah anak kita. Waktu terus berlalu, tidak bisa kita berjalan mundur, tapi harus tetap maju ke depan. Oleh sebab itu para sahabat sehat, 8.000 hari pertama kehidupan tetap harus kita cermati, tetap harus kita pahami dengan harapan anak kita menjadi generasi unggul, generasi emas. Salam sehat dari saya.